Bismillah. Ini Ustadz Derek tanya Ya, di tempat tinggalnya di Ungaran. Saya punya masalah. Hmm, Qadarullah ini saya sudah proses perceraian, diceraikan oleh suami. di pengadilan. Ya, Ya, sudah jatuh di putusan kemarin, tapi tinggal ikrar talaknya. Saya ya. juga saya sudah terimalah apapun yang karena kan memang sudah haknya suami. Suami itu karena Qadarullah selingkuh dengan teman kantornya juga. Salam. Hmm. Suami itu punya jabatan, eh, perlu saya sampaikan nggak ya dok, apa Ustadz, jabatannya sehingga beliau jadi sebelumnya beliau baik banget sama keluarga gitu. Setelah 2 tahun menjabat, setahun masih baik, setahun terakhir ini sudah saya pertahankan saya bertahan, sudah berdoa sama mertua juga kayak gitu. Ternyata beliau lebih memilih will-nya daripada keluarganya gitu. Willnya berarti ya. Ya, Willnya sudah punya suami belum itu? janda, janda, Iya, enggak. janda. Saya sebelumnya Bukan, suami juga bukan ini ya. saya Bukan, itu nggak lewat proses nikah ya. setahu saya belum. Saya tuh bingungnya gini Ustadz, apa untuk harta gono gini. Saya tuh kan sementara ini tinggal di rumah mantan suami, masih bersama anak-anak. Anak saya 7 tahun, yang besar, yang kecil 5 bulan. Oke, Terus saya tuh bingungnya gini, apakah saya perlu meminta hak saya untuk menuntut harta gono gini ya Ustadz gitu. biasanya kalau kayak gini perceraian proses pengadilan kayaknya Bu ya. Iya, sudah di pengadilan, sudah diputuskan. Tapi kan kalau gono gini kan saya mengajukan gugatan lagi di luar perceraian gitu loh dok. Ustadz. Nah, Tapi saya terus tuh bagaimana? gininya Ustadz, saya tuh nggak merasa punya andil dalam aset-aset yang dimiliki suami kayak gitu. Tak itu rumah, ada beberapa rumah gitu. Saya tuh nggak punya andil untuk apa saya kalau beli itu saya nggak punya andil. Saya apakah saya juga berhak untuk menuntut harta gunung gini sementara saya tuh selama ini nggak punya andil gitu. Dulu pernah dikasih sesuatu sama suami atau ada bagian yang pernah suami nyatakan itu punya ibu atau tidak? Enggak, nah, Nggak ada. Dulu pernah enggak ada, nyumbang aset enggak, rumah atau tanah dengan suami atau tidak? enggak, Tidak. enggak. Semua yang dibeli semuanya dari suami semua kayak gitu. Kendaraan Jadi gitu juga sama. dalam Kendaraan juga sama suami semuanya. iya suami Oke. semua gitu. Berarti nggak ada dari ibu sama sekali. Rumah yang saya tinggali ini sebenarnya rumah mantan suami, tapi kan karena ada anak-anak, saya tetap diizinkan untuk tetap tinggal di sini. Tapi saya takutnya gini, Ustadz, apakah nanti selanjutnya kan walau alam ya Ustadz, apakah itu nanti dipengaruhi oleh perempuan yang itu atau enggak? Tapi kan saya merasa saya tuh sebenarnya kalau mau nuntut itu saya benar nggak punya hak untuk menuntut harta gono gini gitu. Kalau gitu Selama saya untuk ini aja Bu, itu untuk kepentingan anak-anak saja. Bilang sama suami dihadiahkan kepada anak-anak. Tapi Untuk kan tetap anak, nggak bisa kan karena anak masih di bawah umur, Ustadz. Kalau secara secara hukum itu kan kalau misalnya dihadiahkan tetap atas nama anak, tapi kan juga masih di bawah umur gitu kan, tetap saya nggak bisa gitu. Itu pun misalnya pun dikasihkan ke anak-anak kan tetap aktanya dibawa suami, nggak bisa ke saya hmm. gitu karena ya itu tadi. Jadi saya pahami di sini ibu tanya kayak gini karena ibu khawatir ketika dia nanti dengan perempuan yang baru, akhirnya nanti Iya, nuntut iya, nuntut rumah tersebut sehingga nanti ibu dan anak-anak gak ada harta lagi gitu, gak dikarenakan iya, putusan iya. itu. Sebenarnya kalau dari pengalaman sebelumnya dan dari kata mertua itu, pokoknya saya tetap harus tinggal di rumah, nggak boleh diusir kayak gitu. Tapi kan walau alam ya Ustadz, tapi kan untuk Ya jaganya yang gitu. jelas kalau mau sih pokoknya ini diproses dengan suami. Entah itu nanti pakai nama ibu, ya artinya dihibahkan kepada ibu demi anak-anak gitu ya, alasannya demi anak-anak, ya. Atau kalau bisa dengan nama anak-anak ya berarti dengan anak. Tapi kalau tidak bisa berarti atas nama ibu.
tapi untuk kepentingan anak-anak. Lobbynya kayak gitu ke suami. Hmm, ya jauh ya Ustadz. Ini tuh suami tuh sudah karena mungkin saking bucinnya ya nggak bisa dikasih kita komunikasi tuh nggak bisa kayak gitu. Terus Eh, kalau anak-anak nggak bisa juga. Anak-anak tiap-tiap sekolah bisa jenguk kayak gitu. Cuma untuk masalah kayak gini itu nggak bisa gitu. Dijak komunikasi tuh nggak mau kayak gitu. Kalau kalau apa namanya maunya itu ya sudah kalau mau tinggal di sini diizinkan kayak gitu loh Ustadz. Ya harus ada kepastian saja gitu biar ibu tidak ada kekhawatiran lagi. Masalahnya ini harus dikomunikasikan. Tanpa komunikasikan nggak bisa, Bu. Hmm. Kalau saya pun nuntut honor gini kayak gitu tuh sebenarnya gimana ya Ustadz menurut pandangan saya sebenarnya nggak punya andil tapi kok saya Kalau ditinjau sih kalau ada peran ibu di situ saja, tapi kalau tidak ada ya baiknya tidak usah dituntut. dituntut ya Ustadz. Iya, walaupun mungkin dari sisi hukum bisa gitu loh, karena Bisa, iya. Tapi saya ya, secara pribadi saya kan sudah banyak mendengarkan kajiannya Ustadz juga, iya, Ustadz Elrawandi tadi itu juga kayak baiknya gitu. tidak Terus, saja, tapi baiknya tidak aja. sebaiknya nggak usah ya Ustadz. Iya, makanya Hmm. lobbynya itu ke suami. Kalau ibu nggak bisa tuntut lewat hukum gitu, Bu. Hmm, Iya, itu banyak yang teman kantor saudara itu ya punya mending dituntut aja kayak gitu buat apa namanya safety-nya kita buat anak-anak. Tapi kan secara itu kan nggak bisa juga gitu. Wong saya merasanya dalam hati kecil saya juga punya nggak punya hak gitu Ustadz. ya jadi kenapa saya katakan ibu nggak usah nuntut? Karena begini, asalnya harta suami itu milik suami gitu loh. Istri milik Iya, istri punya milik istri, itu kaidah penting di sini ya. Dan tidak dengan menikah itu tidak terjadi kepindahan kepemilikan kecuali suami serahkan kepada istri. Nah, terus selama nikah ini istri apa kalau gitu dapatnya dari suami? Istri itu sudah dikasih nafkah, iya. itu bahkan melebihi dari orang tua gitu loh. Melebihi dari orang tuanya si suami sendiri. Dia nggak ngurus orang tuanya yang harusnya dia itu biayai. Kalau kita mau hitung-hitung kayak gitu kan. Harusnya Oh dia gitu berbakti ya pada Ustadz orang ya. tua. Tapi kan akhirnya beralih pada istri. Jadi Hmm. selama dia bersama istrinya itu sudah ada timbal balik di situ. Yang kalau mau dihitung itu lebih banyak daripada nanti perhitungan yang lainnya untuk orang tuanya gitu loh. Bisa jadi lebih banyak karena ketika itu dia kerja, terus dia akhirnya kasih ke istrinya. Yang seharusnya itu dia harusnya lebih banyak kasih ke orang tua karena orang tua yang Walau- besarkan dia sebagai balas budi. Tapi kan walau- ke ibu tuanya. Sehingga ketika ibu nikah dengan suami ya cuma sebatas dari nafkah saja gitu dong. iya, iya. Walaupun Dari secara hukum secara hukum sebenarnya bisa, bisa. bisa Tapi saya juga um, apa dalam hati dikomunikasi. saya mantapnya sih sebenarnya memang nggak mau nuntut sih. Cuma kadang kan ada teman saudara yang "Wah, itu kan punya hak ya gitu." Tapi saya sudah banyak mendengar kajiannya Ustadz juga yang tentang literasi ini gitu. Terus yang Iya, kedua gini Ustadz, ini kan mantan suami kan termasuk pejabat tertinggi di kampus ya Ustadz. ya, Beberapa saya sudah usaha dari usaha berdoa lewat mertua, lewat saudara kakak saya kan ayah saya sudah meninggal. ya, Nah, umur saya 36, mantan suami 43. Dia pada posisi puncaknya karir untuk laki-laki gitu terus apakah ya. apakah sebaiknya upaya untuk salah satu usaha itu walaupun saya sudah cerai sih ya. Salah satu untuk biar apa maksiatnya itu apakah saya juga harus lapor ke atasan tertingginya atau apa ya sudahlah udah terserah gitu karena sudah terakhir kayak gitu apa sebenarnya sebenarnya saya tuh menjaga menjaga aib tuh kayak gitu tuh tapi tetap orang pada tahu tapi pimpinan teratasnya tuh nggak tahu gitu Ustadz. Nah, sudah Bu, biarin aja dulu. Nanti Biarin bangkai aja ya. itu nanti bisa kecium sendiri. Ya, Hmm, iya sih. namanya bangkai nanti ketahuan, Bu. Nggak usah ibu Iya, repot-repot situ nanti habiskan energi. iya sih saya juga kayak gitu saya nggak melabrak sih yang willnya itu saya sama sekali nggak ke arah situ juga sih cuma optionnya itu apakah barangkali saya sama mertua itu barangkali bisa untuk
membuka hati barangkali dengan cara seperti itu kayak gitu loh Ustadz. Sudah berakhir pada terlalu banyak konflik dan pikiran di ibu lagi ya. Wah, iya, iya Ustadz. Sebenarnya saya sudah sampai anak saya masih bayi, sudah ditinggalkan itu sebenarnya Ya, sudah konflik tersendiri kayak gitu Ustadz. ya sudah. Hmm, iya baik Suatu gitu Ustadz. yang jelek nanti akan berbuat jelek, Bu. Ingat aja itu. Suatu yang jelek itu pasti berbuat jelek. Dan kebaikan itu pasti berbuah kebaikan, Bu. Kalau ibu mau sabar di sini, insya Allah nanti banyak pelajaran-pelajaran ibu dapati di situ ya. Misalnya ibu nggak Iya, nuntut, begini tadi, misalnya ibu tutup rapat-rapat aib mantan suami, insya Allah nanti akan iya, berbuah baik ya. iya. Insya Allah Ustadz. Ya, poin pentingnya itu tadi ya Ustadz. Baiknya tidak usah menuntut harta gono gini, tapi dikomunikasikan dengan baik terkait dengan tempat tinggal saya dengan anak-anak saya Iya, gitu ya itu Ustadz. komunikasikan dengan baik semuanya. Apa-apa kayak gini itu dengan kepala dingin, mikir pelan-pelan gitu. Nggak usah terlalu menggebu-gebu gitu, Bu. Dampaknya nanti Eh, jelek juga. Akhirnya nanti jadi iya, iya. bertengkar, habis emosi di situ, Selama kepikiran ini di saya situ kita nggak juga. pernah bertengkar sih Ustadz. Saya Iya. lebih pada ke ya sudah saya terima apa yang Iya, biar saya biar nanti gitu. nggak bertengkar selanjutnya gara-gara harta lagi, Iya, Bu. iya. Cuma memang mantan suami itu di bagian komunikasi yang nggak bisa gitu Ustadz. Ya, modelnya kan introvert gitu kan ya. Jadi Oh. lebih banyak main komunikasi itu In, juga apa ya kita tutup gitu loh. iya, introvert tapi bisa selingkuh ya. Iya ya itu. Eh Pikir saya juga kayak gitu timbal lagi. Kalau dulu menikah dengan saya itu dengan baik-baik, alangkah baiknya mengembalikan saya dengan baik-baik. Tapi sampai saat ini beliau belum mengembalikan ke wali saya itu belum, ke keluarga saya juga belum kayak gitu. Jadi ya saya udah kayak di gitu tuh. Saya komunikasikan kayak gitu juga nggak bisa gitu Ustaz. Ya sabar dulu, Bu ya. Iya. Dan saya terima Ustaz. Alhamdulillah Insya Allah saya terima kalau itu Oh, sih. Cuma yang saya jadi pertanyaan itu tadi yang tentang gunung gini rumah. tadi ya. Iya, rumah itu tadi. Apa ya? Ya udah itu aja sih Ustaz. Kalau memang baiknya seperti itu, saya mending Insya Allah saya mau jalani seperti itu aja gitu. Semoga Allah nanti beri ganti yang lebih baik. Dan masalah Amin, amin. rezeki, ya kebaikan berbuah kebaikan gitu. Ingat aja. Bedanya kebaikan Hmm. itu pasti nanti dibalas kebaikan. Jelek nanti Oke, tunggu aja waktunya akan dibalas jelek. oke, oke Bangkai Ustaz. yang ketutup rapat suatu waktu nanti akan kebuka sendiri bu baunya. Oke, oke Ustaz. Baik Ustaz, jazakumullah khair Iya, atas iya, iya. itunya, nasihatnya. Insya Allah saya itu. Terima kasih Iya, Ustaz. Jazakumullah khair. ya, Kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.